Di Sulawesi Tengah, khususnya di pantai timur Kabupaten Parigi Mauton, terdapat sebuah makam ulama besar, yaitu makam Datuk Muhammad Abduh yang berada di Tinombo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dan dakwah adalah dua hal seperti jantung dan aliran darah yang menjadi motor penggerak para pengemban dakwah untuk menyebarkan cahaya Islam ke seantero Nusantara. Kali ini saya tengah berada di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mauton, Sulawesi Tengah untuk menelusuri jejak Islam di pesisir Teluk Tomini. Inilah jejak Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Sekitar abad ke-16 dan 17, ulama-ulama besar masuk di Sulawesi Tengah. Salah satunya Datuk Muhammad Abduh. Ayahnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Ibunya berdarah Bugis Mandar. Dia menyebarkan Islam di wilayah pantai timur Tinombo. Datuk Muhammad Abduh dan istrinya yang bernama Datuk Nur Iman tinggal di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo. Datuk Muhammad Abduh dan istrinya bersama-sama mengembangkan ajaran agama Islam di Tinombo. Tinombo dulunya dikenal Desa Siavu, dan Datuk Muhammad Abduh diberi gelar Kale Siavu, gelar tokoh agama tertinggi pada masa itu. Islam masuk di wilayah Tinombo itu pada abad 16, antara 16 dan 17. Dan pada masa itu seorang ulama atau tokoh dari Minang yang bernama Syekh Muhammad Abduh atau Datuk Muhammad Abduh. Datuk Muhammad Abduh datang bersama istri di wilayah pantai timur ini bersama saudara-saudaranya. Mereka berbagi wilayah. Datuk Karama di Lembah Palu, kemudian Datuk mengaji di wilayah Parigi, Datuk Muhammad Abduh di Tinombo. Dulunya Tinombo ini tidak dikenal, yang dikenal nama Siavu. Pada abad 17 itu, cara Datuk mengajarkan agama itu, dia masih mengajar cara mengambil air wudhu, mengaji, belum membuka lembaga pendidikan seperti yang diajarkan oleh Habib Idrus atau guru tua. Selain dia mengajarkan pendidikan agama, juga dia mengajarkan cara bercocok tanam. Yakni tanaman tembakau, yang jaringan perdagangannya itu dengan Gorontalo. Pada masa itu, orang-orang tua di sini itu tidak berani menyebut nama Muhammad Abduh. Mereka merasa durhaka atau katula, sehingga mereka hanya memanggil dengan sebutan nama Silangkai Songko. Silangkai Songko itu maknanya orang tua yang pertama-tama memperkenalkan cara menggunakan songko, cara memakai songko. Dari hasil perkawinan Syekh Muhammad Abduh dengan
Datu Nur Iman, istrinya dari Minang, itu melahirkan anak bernama Muhammad Nur. Gelar dari Muhammad Nur ini adalah Lindungan. Meninggalnya Datu Muhammad Abduh, Lindunganlah yang melanjutkan misi dari abahnya atau bapaknya. Yang makam dari Lindungan itu sekarang ini di Dusunan. Hasil perkawinan dari Muhammad Nur Lindungan dan Ainun itu melahirkan Sulaiman. Sulaiman ini lahir di zamannya Raja Kuti Tombolotutu, satu zaman dengan Habib Idrus atau guru tua. Sekitar abad ke-18, pada masa pemerintahan Kerajaan Mautong Kuti Tombolotutu sebagai Raja Mautong yang berkedudukan di Tinombo, Sulaiman sebagai Hop Imam dan salah satu keturunan Datuk Muhammad Abduh. Dengan dilantiknya kedua tokoh ini sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Tinombo. Sekitar tahun 1935, guru tua masuk ke Tinombo langsung bertemu Sulaiman dan Raja Kuti Tombolotutu untuk bersama menyebarkan syiar-syiar Islam di pesisir pantai timur. Dalam pengembangan syiar-syiar Islam di pantai timur, guru tua menitipkan muridnya yang bernama Muhammad Qasim Maragau untuk bersama-sama mengajarkan ajaran Islam di pesisir pantai timur. Sekitar tahun 1962, guru tua mengangkat Muhammad Yusuf sebagai Komda Al-Herat wilayah Tinombo Tomini Mautong. Muhammad Yusuf adalah anak dari Sulaiman, tokoh agama yang ada di Tinombo. Saya bisa perlu ceritakan sedikit bahwa pintu rumah ini adalah tempat berdirinya Habib Idrus, yang pada saat itu Habib Sagap Al-Jufri baru saja menyelesaikan studi dari Kairo, Mesir. Pada tahun sekitar 68, Habib Idrus atau guru tua bawa ke Tinombo bertemu dengan Haji Yusuf. Haji Yusuf ini adalah anak dari Hop Imam. Hop Imam yang saya maksud adalah Sulaiman tadi. Jadi Sulaiman punya anak Haji Yusuf, anak yang tertua. Haji Yusuf inilah diangkat oleh guru tua sebagai Komda Al-Herat wilayah TTM. Dia pegang dari Tada sampai Mautong. Nah, jadi hubungan antara guru tua dan Haji Yusuf ini, hubungan emosionalnya seperti sudah saudara kandung. Karena ketika Habib Idrus misalnya naik goroba, Haji Yusuf inilah yang punya goroba dan yang punya sapi, dan dia yang jadi kusir. Nah, jadi saya perlu luruskan ini karena ini sebagian tidak Beri nama Masjid Jami Al-Muhlisi yang terdapat di Desa Lombok, Tinombo. Selain masjid, terdapat pula rumah persinggahan guru tua yang masih terawat baik dengan bentuk aslinya. Di dalam rumah ini terdapat mangkok makanan dan cangkir minuman guru tua. Cangkir dan mangkok makanan guru tua disimpan di dalam kamar tempat peristirahatan guru tua. Alhamdulillah Pak ya. Di rumah ini peninggalan Habib Idrus atau guru tua itu yang kami masih lestarikan itu Pak. Seperti spray warna putih, yang mana spray itu yang digunakan setiap Habib Idrus datang ke rumah ini guru tua atau anak cucunya sampai hari ini, maka spray kita kasih dudukan di spray itu, di spray tersebut. Dan spray itu masih memang hasil kerja tangannya nenek saya.
Kemudian masih ada mangkok, tempat makan, tempat sayur, tempat ikan, dan gelas dan cangkir yang digunakan Habib Idrus, yang kami sendiri tidak berani minum di situ sampai hari ini kecuali mendapat restu dari anak cucunya. Dan barang itu bisa keluar hanya kecuali anak cucu guru tua datang ke sini baru kita kasih keluar itu barang. Jadi alhamdulillah hampir semua anak cucu guru tua sudah, termasuk Ibu Syarifah Saadiah Al-Jufri sama anak-anak cucunya, terus Habib Ali, Habib Saleh, anaknya Habib Sagaf, cicitnya Habib Sagaf, sudah. Alhamdulillah mereka setiap datang, maupun Habib Saleh Al-Jufri, setiap datang maka benda itu akan kami keluarkan untuk mereka. Jadi kita hanya menyimpan itu hanya mencari keberkahan saja, melestarikan itu barang, itu benda tersebut. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh guru tua pada masa itu, kalau menurut kami, karena kami pada saat itu belum terlalu dewasa atau belum memahami sekali karena masih sifatnya umur 7 tahun. Jadi kami hanya melihat perkembangan ini melalui yang generasi-generasi sebelum kami ini, yaitu ya, pendidikannya sudah melalui sekolah agama yang pertama, itu yang kami ketahui. Bahkan kami juga salah satu murid di situ pada saat kami sudah ketahui bahwa itu ada sekolah agama yang memang ditetapkan oleh guru tua sebagai pengajarnya, dan juga kami juga tahu bahwa guru kami ini hanya anak-anak di sini juga. Jadi kalau guru yang memang ditetapkan oleh guru tua itu kami belum ketemukan. Syiar-syiar Islam di Tinombo bisa kita lihat dengan berdirinya beberapa masjid di Tinombo. Masjid Jami Al-Hidayah di desa dulunya adalah salah satu masjid tertua di Tinombo. Masjid besar Darul Mutakin Tinombo adalah Masjid Raya Tinombo yang terletak di pusat Kecamatan Tinombo. Sistem pembelajaran Al-Herat sama dengan sistem yang dibawakan oleh Datu kami, yaitu Datu Selangkai Songko atau Syekh Muhammad Abduh, yaitu sistem pengajaran dengan sistem dari rumah ke rumah. Jadi setiap sistemnya dari rumah ke rumah, setiap pada murid didatangi di rumah secara qiraah atau didengarkan bacaannya dan diluruskan bacaannya. Guru tua di sini mempunyai murid yang pertama berasal dari Pantai Timur ini, yaitu ayah saya sendiri, abah saya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdul Raub Sulaiman. Ini murid guru tua yang pertama yang berasal dari pesisir Pantai Timur ini. Setelah beberapa tahun kemudian beliau mulai mendirikan sekolah pendidikan Al-Herat, baik di Sulawesi Tenggara khususnya Palu, kemudian di wilayah Parigi Motong dan kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, maka berdirilah perguruan-perguruan Al-Herat hingga sekarang. Mulai dari pendidikan, semasa beliau yang diutamakan itu adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu yaitu setingkat SD, yaitu kalau sekolah agama berarti ibtidaiyah. Nah, kemudian ada sanawiyahnya. Sanawiyah itu sama dengan SMP, kemudian aliyah sama dengan SMA. Nah, itulah jenjang pendidikan yang sampai sekarang alhamdulillah masih tetap eksis di kota Tinombo ini, di wilayah Tinombo ini.